Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roman Samuel MSC dalam renungan 1 menit pada hari ini, Rabu 27 Juli 2022. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Bagi saudara-saudara yang sedang sakit, semoga segera memperoleh kekuatan dan pemulihan berkat jamahan Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara yang berada di dalam kesulitan hidup dengan pergumulan, persoalan-persoalan di dalam hidup, tekanan-tekanan secara fisik, psikis maupun rohani, yang mengalami berbagai macam hal yang membebani hidup Anda. Semoga Anda diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, roh kebijaksanaan, agar juga dapat dibimbingnya dengan bijaksana menghadapi situasi dan persoalan hidup itu dan dapat keluar dari berbagai macam beban persoalan yang dialami. Saudara penonton, pada hari ini Yesus mengajarkan perumpamaan tentang harta yang terpendam dan tentang mutiara yang indah. Tentang harta yang terpendam, dikatakan bahwa seorang menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang. Karena begitu sukacitanya, ia memendamkan lagi harta itu dan kemudian menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Begitu juga harta yang kerajaan surga itu seumpama mutiara yang berharga yang dicari oleh pedagang. Ketika ia menemukan mutiara itu, ia pergi menjual segala sesuatu yang ada padanya dan membeli mutiara itu. Saudara, kerajaan surga adalah dambaan kita semua. Kerajaan surga hidup dalam sukacita, penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, keadilan, cinta kasih. Itulah dambaan kita semua, di mana Allah hadir. Ketika kita mengalami situasi yang demikian, maka hal-hal lainnya yang ada pada kita itu kita lepaskan. Entah itu harta yang mengikat kita, entah itu sesuatu yang membuat kita kemudian jatuh dan kemudian kita terikat dengannya. Maka ketika kita menemukan suasana kedamaian, ketika kita menemukan kerajaan surga, hal-hal duniawi itu sepertinya kita anggap sebagai sia-sia belaka. Seperti juga Paulus, ketika dia menemukan Kristus, segala sesuatu dianggap sampah. Karena apa? Karena Kristuslah yang menjadi tujuan hidupnya. Kalau ada hal yang menjamin kehidupan kekal, mengapa harus terikat dengan hal-hal yang kemudian tidak kekal, tidak menjamin kepada kehidupan yang kekal itu? Memang apa yang ada pada kita sebagai sarana untuk mencapai tujuan, untuk kehidupan yang kekal itu. Karena itu sarana-sarana yang baik kita gunakan untuk mengalami situasi kerajaan surga. Tetapi sarana-sarana yang kurang baik kita tinggalkan, supaya kita tidak terbebani, supaya kita tidak terikat dan menjauhkan kita dari kerajaan surga yang menjadi tujuan kita. Semoga kita dibimbing oleh Roh Kudus agar dapat meninggalkan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kerajaan surga dan mengantar kita untuk lebih dekat pada Kristus, mengantar kita untuk lebih dekat mengalami hadirat Allah, mengantar kita untuk lebih dekat mengalami sukacita, damai sejahtera, keadilan dan cinta kasih, di mana Allah meraja di sana. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.